Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang dirahmati Allah, tahajud menjadi salah satu sholat sunnah yang memiliki keutamaan di dalam ajaran Islam. Sebab waktu sepertiga malam yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud disebut-sebut merupakan waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Sholat tahajud diketahui bisa mendatangkan banyak manfaat bagi yang melakukannya. Tidak hanya itu, pada waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Selain itu, salat sunnah ini juga bermanfaat untuk mengobati penyakit yang menyerang tubuh. Bagi sahabat yang belum tahu bahwa salat tahajud bisa memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh, berikut ini penjelasan mengenai 5 penyakit yang bisa sembuh karenanya. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Berikut ini 5 penyakit yang dapat disembuhkan dengan rutin menjalankan sholat tahajud. Yang pertama, diabetes. Hal ini berdasarkan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa sholat tahajud membuat kandungan kortisol menjadi rendah. Kortisol merupakan suatu hormon yang bisa meningkatkan kandungan gula darah dengan merangsang metabolisme karbohidrat. Biasanya, kortisol yang bertambah bisa membuat gula darah berlebih, dan itulah yang membuat seseorang memiliki sakit diabetes. Yang kedua adalah gagal ginjal, di mana kortisol kembali berperan dalam hal ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kandungan kortisol akan menurun karena sholat tahajud. Tidak hanya membuat gula darah menurun, namun juga hal lainnya terkait pembengkakan jantung. Kortisol rendah menghalangi pengeluaran urin, dan hal itu membuat situasi malam hari tidak perlu menahan buang air ke kamar mandi. Hal itu membuat ternyata mampu mencegah yang namanya penyakit gagal ginjal. Yang ketiga, hipertensi dan hipotensi. Sepertiga malam atau waktu sholat tahajud ternyata waktu penting bagi otak manusia, di mana waktu tersebut adalah ketika otak sedang melepaskan zat serotonin, beta endorfin, dan melanin. Terlepasnya ketika zat tersebut membuat seseorang merasa lebih tenang sampai berada dalam posisi homeostatis atau kondisi tubuh yang benar-benar sadar. Jika proses menuju homeostatis terganggu, hal yang terjadi adalah seseorang mungkin merasa pusing dan parahnya bisa hipertensi atau hipotensi. Maka dari itu, orang yang bangun dan melakukan sholat tahajud akan mengalami relaksasi yang maksimal. Keseimbangan badan pun akan lebih terbangun dan peluang hipertensi dan hipotensi bisa diturunkan. Yang keempat, depresi. Kembali kortisol menjadi pemicu, di mana jika kandungannya meninggi akan membuat seseorang mudah depresi. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kortisol menurun saat seseorang melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Maka dari itu, kemungkinan mengalami depresi akan lebih rendah jika melakukannya. Maka dari itu, kemungkinan besar orang yang rutin menjalankan sholat tahajud akan menjadi orang yang lebih sabar dan bisa menahan emosi. Yang kelima, kanker. Penyakit yang terakhir adalah kanker, dan kita tahu penyakit ini memang sulit diobati. Pengobatan yang biasa digunakan adalah kemoterapi, yang efek sampingnya pun sangat berat, seperti muntah, rambut rontok, infeksi, dan lain-lain. Kali ini sholat tahajud ternyata kembali bisa menjadi salah satu hal yang membantu mengobatinya, bahkan seperti kemoterapi yang tidak memberi efek samping. Ketika seseorang melakukan sholat tahajud, hatinya akan dipenuhi dengan keimanan. Penderita juga akan memiliki keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Selain itu, penderita pun akan memiliki pikiran dan hati yang tenang dalam menghadapi cobaan yang diberikan padanya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan singkat mengenai 5 penyakit yang sembuh karena sholat tahajud. Semoga video ini dapat memberikan ilmu dan penjelasan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.